dan respect terhadap kegiatan ini. Maksud kedatangan saya ke sini tidak mengajari Anda, kawan-kawan sekalian, ya. Tidak ada niatan sedikit pun untuk mengajari, menggurui terhadap Anda semua. Saya kesini ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan berbagi fakta terkait dengan problem yang hari ini akan kita hadapi hari ini dan ke depan. Salah satunya adalah fenomena global terkait dengan krisis perubahan iklim yang memiliki dampak terhadap negara Indonesia sebagai negara maritim, sebagai negara kepulauan, dan juga memiliki dampak terhadap nasib sekian juta manusia, penduduk, populasi, dan juga ekosistemnya. Saya coba beri judul sebagai pemantik diskusi, krisis perubahan iklim dan praksis kerja Walhi Jawa Barat, karena saya sendiri saat ini diberikan mandat untuk memimpin Walhi Jawa Barat. Jika kawan-kawan sekalian, kalau kita periksa berdasarkan berbagai referensi dan data yang ada, bahwa perubahan iklim telah berdampak banyak yang berpengaruh kepada sistem fisik dan biologis alam. Jika tidak ada upaya serius menurunkan konsentrasi gas, karena salah satu indikator perubahan iklim itu terjadi karena bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca. Ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, ada TSP, ada SO2, sulfat, kemudian juga ada nitrat, NO2, ada juga polutan lainnya yang itu akibat dari aktivitas produksi manusia, baik melalui transportasi, pertanian, perikanan, industri, pasti menghasilkan gas rumah kaca yang itu akan berdampak pada sistem atmosfer ozon kita yang juga memberikan perlindungan terhadap bumi sebagai satu-satunya tempat hidup yang paling indah dan mengenakan. Planet bumi di antara 9 sistem tata surya. Silakan mau ke Mars, silakan. Kita tidak kawan-kawan silakan mau ke Mars, mau ke Jupiter, tapi yang paling indah dan paling nyaman, paling bersih dan paling enak untuk hidup ya planet bumi. Konsentrasi gas rumah kaca kita semakin besar sehingga akhir abad 21 suhu bumi kita akan naik 1,8 sampai 4 derajat Celcius. Ya. Sedangkan permukaan air laut akan naik setinggi 28 sampai 43 cm. Ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh IPCC yang beberapa tahun lalu itu dijalankan. Nah tentunya ini akan berpotensi kepada penurunan curah hujan di kawasan selatan, termasuk Indonesia. Indonesia berada di kawasan selatan, kawasan selatan, ya, termasuk negara-negara di Asia dan Oseania. Asia, Oseania, dan beberapa negara Amerika Selatan itu berada di kawasan selatan bumi kita. Kemudian di kawasan utara akan mengalami peningkatan curah hujan
Ancaman kekeringan akibat El Nino juga akan terjadi kembali, menjadi faktor pendorong kebakaran hutan yang selama ini telah menghilangkan jutaan hektar hutan, lahan hutan. Itu yang terjadi. Kemudian krisis perubahan iklim juga ditandai dengan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang kalau kita hitung di Indonesia itu mencapai ribuan jumlah pulau kecil, baik yang ada di Kepulauan Sumatera, Kepulauan Kalimantan atau Borneo, Kepulauan Jawa, Kepulauan Sulawesi, kemudian Maluku sampai ke Kepulauan Papua dan Nusa Tenggara, baik Tenggara Barat maupun Tenggara Timur. Karena apa? Karena tadi permukaan air laut semakin lama semakin naik sehingga menenggelamkan pulau-pulau kecil yang ada. Ini aktivitas sebab dan akibat terjadinya perubahan iklim. Meskipun debat ilmiah terkait perubahan iklim sangat kencang, baik yang pro pada ini diakibatkan oleh gejala manusia, oleh aktivitas manusia, maupun yang disebabkan oleh aktivitas kosmik matahari. Debatnya kencang, tapi kita melihat bahwa aktivitas manusia, pembakaran, kemudian juga perusakan hutan dan lain sebagainya, ini menjadi salah satu faktor yang sudah lama diteliti dan diperiksa oleh para ahli iklim, para ahli ekosistem, dan juga para ahli kehutanan di dunia. Saya kira ini jadi 3/4 atau 75-80% bencana alam di bumi merupakan bencana yang terkait dengan iklim. Jadi bukan hanya soal sifat alam, mekanisme alam, tapi juga karena faktor iklim yang ada hubungannya dengan kerja-kerja artifisial manusia atau kerja-kerja rekayasa manusia. Ini saya kira fenomena yang terjadi. Ini bukan di negara Asia, bukan di negara orang lain, ini di negara kita. Di Sumatera, di Nusa Tenggara, di Jawa, seperti ini kejadiannya. Jadi banjir di musim hujan yang menenggelamkan manusia dan rumah, dan juga kekeringan di musim kemarau. Ini yang terjadi di Pulau Borneo, ya, Pulau Borneo, satu-satunya kawasan yang memiliki hutan alam yang paling lebat, ternyata saat ini menjadi seperti ini. Ini di Kalimantan. Nah, saya menemukan ini di Dayakolot. Tahu Dayakolot? Oh, ada yang dari Dayakolot? Tidak ada ya. Ini di Dayakolot, di bantaran Sungai Citarum, sampai rumah tetangga saya ini mau dijual. Ada yang mau beli di sini. Ini akibat dari kerusakan ekologis, kerusakan ekosistem, dan juga pengaruh perubahan iklim yang ada. Sampai Bank BCB di sini juga tenggelam, terancam tenggelam. Ini aktivitas kita sebagai manusia, ya. Sampah di Citarum semakin banyak. Jadi Citarum sebagai septic tank akibat dari kita semua di sini, karena setiap hari kita pasti menghasilkan, setiap hari kita makan, setiap hari kita menghasilkan zat sisa berupa sampah atau limbah. Ini aktivitas yang terjadi. Jawa Barat saya kira menjadi kawasan industri paling subur. Jadi bukan pertanian yang paling subur, tapi kawasan industri paling subur di antara pulau-pulau lain di Nusantara. Populasi pabrik, populasi industri ini semakin
Semakin hari semakin cepat, bukan hutan alam yang tumbuh, tapi hutan-hutan beton yang tumbuh. Itu pertambangan pasir besi ini juga terjadi di bagian selatan. Jadi Anda kalau jalan-jalan ke wilayah Bogor, Anda akan menemukan kota tambang. Mulai dari Cilengsi, mulai dari Jonggol sampai ke Rumpin, itu tambang semua. Kalau kita ke selatan Jawa Barat, maka tambang pasir besi dan lain sebagainya juga terjadi. Di kawasan hutan juga pun sama, tambang juga di mana-mana. Ini krisis yang terjadi di pesisir pantai. Kalau kita jalan-jalan ke pantai utara Indramayu, kita akan menemukan situasi atau gejala-gejala alam seperti ini. Ini akibat manusia, akibat sistem yang dibuat oleh manusia, akibat kebijakan, akibat perilaku, akibat cara kita hidup. Ini yang terjadi, sehingga kemudian di satu sisi kita harus berhadapan dengan, harus menerima situasi ini di satu sisi dengan mengadaptasi diri, menyesuaikan diri dengan situasi seperti ini. Di satu sisi kita harus melakukan mitigasi. Jadi proses adaptasi di satu aspek dan mitigasi di aspek lainnya ini harus berjalan beriringan. Orang Dayakolot yang terkena bencana banjir setiap hari karena lahannya di situ, karena tidak lagi memiliki lahan alternatif, maka dia harus beradaptasi dengan kejadian banjir. Upaya selanjutnya ya kita harus melakukan mitigasi sebagai upaya jangka panjang strategis. Mitigasi artinya bagaimana kita mencegah, mengurangi, meminimalisir dampak-dampak dari krisis ekologi, krisis ekosistem, krisis perubahan iklim ke depan. Dan kalau dihitung, upaya ini pasti membutuhkan biaya yang cukup besar karena kerusakan ekologis. Kalau kita kuantifikasi, kalau kita konversi ke uang, maka cukup besar. Uang yang kemudian harus dikeluarkan, harus kemudian disediakan untuk mengantisipasi, untuk membiayai kerusakan ekologis yang terjadi. Jadi setiap $1 yang dikeluarkan dapat mengadaptasi, menyelamatkan sekitar $7 biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan akibat dampak dari bencana iklim. Ini yang dijelaskan oleh Bayman tahun 2006. Ini saya kira grafik yang menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan kita ini semakin menurun, artinya kualitasnya semakin rusak. Sementara kapasitas adaptasi kita juga cenderung konstan, jadi tetap gitu. Jadi dengan adanya intervensi adaptasi, kerusakan lingkungan hidup itu bisa diturunkan, dan perbaikan kualitas lingkungan membaik seiring dengan perhatian pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya tidak perhatian, saya kira lingkungan pun, kalau Jokowi tidak perhatian, lingkungan pun akan semakin rusak. Kalau Siti Nurbaya dan Datuk Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita tidak fokus pada upaya memberikan kapasitas kepada rakyat untuk beradaptasi, maka kerusakan lingkungan pun akan semakin besar ke depan. Saya kira ini juga grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu dengan tekanan-tekanan yang timbul akibat proses pembangunan yang ada. Jadi akibat dari tekanan perubahan iklim itu
semakin cepat ya, eksponensial. Kemudian tekanan akibat perubahan demografi, artinya populasi dan juga pengurangan sumber daya itu semakin kurang. Ini juga membutuhkan strategi dan implementasi kebijakan pembangunan seperti apa yang akan kita susun paling tidak di era rezim Jokowi ke depan. 5 tahun ke depan, pemerintah mau ngapain terkait dengan isu perubahan iklim ini. Nah, kalau kita lihat ini, jadi ini sebagai upaya mitigasi sehingga kita bisa menekan, paling tidak mempertahankan jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan itu cenderung stabil. Ini saya kira juga dampak yang sama. Ini juga sama. Jadi kerugian akibat perubahan iklim bisa mencapai 4, triliun dolar Amerika. Ini data dari Bank Dunia tahun 2006. Saya gunakan entah benar entah tidak, tapi Bank Dunia menyatakan seperti itu. Silakan dicek lagi. Kemudian kapasitas adaptasi adalah kemampuan satu sistem ya, baik sosial, ekosistem, kemudian kelembagaan untuk menyesuaikan dengan dampak perubahan iklim, mengurangi kerusakan dan memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi konsekuensinya. Saya kira ini. Nah, implikasinya bagi kebijakan, saya kira ya, Walhi secara organisasi berpandangan bahwa pembangunan yang dijalankan ke depan memang harus utamakan kepentingan lingkungan hidup yang di dalamnya juga ada perubahan iklim. Jadi kalau selama ini pola pembangunan dilakukan secara eksploitatif, membangun sebanyak mungkin cara-cara kerja di bisnis ekstraktif, apalagi kemudian mengeksploitasi terlalu terus-menerus bahan bakar fosil, maka kita akan menghadapi krisis yang lebih besar lagi. Makanya seperti Anda di sini di perguruan tinggi, saya selalu mengajak untuk mari kita membangun Indonesia dengan sebanyak mungkin menghasilkan teknologi perkakas hidup yang lebih lama dengannya. Energi matahari kita belum banyak termanfaatkan, energi gelombang kita belum banyak termanfaatkan, karena itu yang akan berkontribusi juga bagi menurunnya krisis perubahan iklim itu sendiri. Ini saya kira konsep perencanaan adaptasi, ya, rencana adaptasi. Saya lewat saja karena ini bisa kita pelajari bersama. Yang jelas harus utamakan perubahan iklim itu paling tidak harus ada prasyarat terkait dengan penilaian kebutuhan adaptasi, penilaian kebutuhan pendanaan, penilaian kebutuhan mitigasi, dan penilaian kebutuhan teknologi. Teknologi kemudian menjadi salah satu faktor dalam bagaimana kita bisa berkontribusi mengurangi krisis perubahan. Oke, saya kira. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh Walhi? Ya, apa peran Walhi kemudian yang bisa dilakukan atau yang dijalankan selama ini? Usia Walhi sudah 34 tahun. Lahir 15 Oktober 1980, seusia saya di sini. Jadi usia saya sama dengan usia Walhi. Berapa usia Anda? Paling 20-an ya. Masih muda, saya sudah setengah abad, sudah sebentar lagi kembali lagi ke bumi. Yang Walhi sudah ada di 27 provinsi. Sekarang 28
dari 29 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk di Papua. Maluku belum ada, Maluku, Banten belum ada, Kepulauan Riau belum ada, jadi 3 belum ada. Yang lain